Pendidikan tidak hanya bicara tentang proses belajar, tetapi juga bagaimana sebuah lembaga dikelola untuk mencapai tujuan yang efektif. Melalui kegiatan studi lapangan mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam, kami berkesempatan mengunjungi MAPSA Nurul Amal Bandungan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan manajemen pendidikan di lingkungan madrasah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Salatiga sebagai bagian dari implementasi pembelajaran manajemen pendidikan Islam. Mungkin secara kasat mata kelihatan jelas di sini kita pesantren dan wajib semua siswa yang bersekolah di madrasah ini adalah santri juga di pondok pesantren ini. Jadi tidak diperkenankan hanya sekolah saja tapi tidak pondok. Itu salah satu kelebihan kami sehingga kegiatan keagamaan otomatis lebih unggul dibandingkan dengan madrasah atau sekolah yang tidak pesantren. Sistem yang terintegrasi ini bukan sekadar metode, melainkan fondasi utama dalam mewujudkan cita-cita besar lembaga. Untuk visi dari MAPS Nurul Amal ini adalah terwujudnya generasi yang unggul dalam intak dan iptek. Namun, visi besar tetaplah menjadi angan tanpa adanya nahkoda yang tangguh. Di balik layar, kepemimpinan yang adaptif dan visioner menjadi penggerak utama dalam mewujudkan cita-cita. Kalau saya lebih cenderung ke lebih demokratis aja sih. Jadi bukan saya meskipun saya sebagai pemimpin, sebagai leader itu saya harus membuat keputusan A ya udah semuanya harus berjalan A, tidak seperti itu. Tapi setiap ada hal-hal yang perlu dikerjakan bersama, saya rembukan dengan semua teman-teman saya. Semua rekan-rekan guru ini gimana ya baiknya, karena walau bagaimanapun juga yang nantinya akan menjalankan ya Bapak Ibu guru semuanya, tidak hanya saya. Jadi yang tahu yang terbaik di lapangan itu terkadang malah bukan saya di sini, tapi teman-teman yang langsung terjun ke lapangan. Jadi walau bagaimanapun apa yang mau dilaksanakan selanjutnya bagaimana kegiatannya ini enaknya gimana, saya selalu rembukan atau selalu bekerja sama dengan rekan-rekan guru, terutama dengan Waka, karena kan Waka juga yang akan nantinya handle kegiatan. Jadi tidak serta merta saya pengen A ya udah harus A gitu enggak, tetap saya prinsipnya lebih ke demokratis aja, bermusyawarah dengan rekan-rekan yang lain. Dari komitmen bersama di ruang pimpinan, ketetapan tersebut kemudian diterjemahkan secara teknis melalui cetak biru kurikulum yang diterapkan di madrasah. Untuk penerapan kurikulum merdeka di madrasah kami ini sudah berjalan selama 3 tahun. Untuk fokusnya utamanya itu dalam pembelajaran intrakurikulernya yang lebih fleksibel, dan mungkin ada juga pelaksanaan seperti P5RA kalau dulu. Kalau untuk yang sekarang kan bahasanya adalah kokurikuler. Jadi itu pembelajaran yang di luar dari pembelajaran intra. Nah, seperti itu. Jadi kami juga mencangkup beberapa pembelajaran dengan nilai-nilai kekasan seperti nilai yang mengandung keagamaan, supaya aspek spiritual dan akademisnya tuh bisa berjalan secara beriringan. Kami itu berupaya mengintegrasikan konsep pembelajaran mendalam dan kurikulum berbasis cinta. Pelaksanaannya pun diwujudkan dengan pendekatan humanis, di mana guru mengajar itu dengan empati, menghindari kekerasan atau fisik, maksudnya kekerasan fisik, verbal, dan menumbuhkan rasa ingin tahu siswa lewat diskusi mendalam. Nah, seperti itu. Dan kami juga memastikan kalau siswa itu merasa aman, dicintai, dan dihargai di lingkungan madrasah agar motivasi belajar tumbuh dari dalam diri mereka tuh ada gitu loh, seperti itu. Ruang tumbuh bagi para siswa tidak hanya berhenti di dalam kelas. Untuk menyeimbangkan potensi akademik, ruang kreativitas dibuka selebar-lebarnya melalui berbagai aktivitas luar kelas. Ekstrakurikuler pilihan G. Jadi untuk ekstrakurikuler wajib jelas di situ nanti ada pramuka,
Kemudian nanti untuk ekstrakurikuler yang pilihan nanti ada pencak silat, kemudian ada panahan, kemudian nanti ada bengkel seperti yang tadi kami sampaikan, tata boga, kemudian ada ekstrakurikuler marching band juga ada. Beberapa ekstrakurikuler ini bisa mereka ambil, tetapi dengan fokus satu anak adalah mengikuti satu ekstrakurikuler gitu. Bukan sekedar papan nama kegiatan, dukungan penuh pada minat bakat serta suasana lingkungan yang asri pada akhirnya melahirkan kenyamanan tersendiri bagi para siswa untuk terus mengejar prestasi mereka. Saya sendiri yang paling sukai adalah yang terutama fasilitas dan juga soal adab saling satu sama lain. Untuk fasilitas karena di sini sangat lengkap menurut saya, karena saat kita melakukan olahraga, melakukan pelatihan, sekolah ini sudah selalu menyiapkan apa yang dibutuhkan untuk para atlet di sini. Yang saya sukai dari sekolah ini itu sekolahnya itu tempatnya strategis, banyak sekali pemandangan indah di sini, dan sekolah sini tuh banyak fasilitas untuk atlet-atlet agar dapat mengembangkannya untuk ke jenjang-jenjang berikutnya. Mungkin sedikit sama, fasilitasnya memang mumpuni dan saya lebih condong ke suasananya yang sejuk, pemandangannya yang menurut saya sangat bagus. MAPSA Nurul Amal Bandungan merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang berada di bawah naungan Yayasan PSA Nurul Amal. Madrasah ini mengintegrasikan pendidikan formal dengan nilai-nilai keislaman guna membentuk peserta didik yang berkarakter, berilmu, dan berakhlak mulia. Berdasarkan hasil observasi, MAPSA Nurul Amal telah melaksanakan fungsi manajemen pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Hal tersebut tampak dari pengelolaan program madrasah, pelaksanaan pembelajaran, serta pembinaan peserta didik yang berjalan secara terstruktur. Melalui studi lapangan ini, kami memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi manajemen pendidikan Islam dalam praktik nyata. Pengalaman ini menjadi bekal berharga bagi kami sebagai calon pendidik dan pengelola lembaga pendidikan Islam di masa mendatang.